A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudara-saudaraku semua. Channel Azimah Risalah spesial dakwah tidak dimonetisasi. Jika berkenan, Anda boleh mendownload dan upload ke channel Anda sebagian atau keseluruhan tiap-tiap video, tetapi tidak boleh dimonetisasi. Jika Anda download dan upload di channel Anda dan Anda monetisasi juga, saya tidak ridho. Anda boleh berkomentar yang sopan, tidak boleh mempertentangkan dengan pendapat siapapun, apakah itu pendapat ustadz tertentu atau pendapat Anda sendiri. Jika ada yang tidak difahami, boleh bertanya, tapi harap maklum jika jawaban saya tidak memuaskan Anda. Maklum, saya juga masih belajar. Itu, teman-teman, para sahabat-sahabat sekalian, kajian kita kali ini adalah masalah tadabbur, ya. Tadabbur, jangan tadabur, tapi tadabbur. Kita tinjau dari sisi etimologi atau bahasa, ya. Kata tadabbur berasal dari kata tadabbaro, ya, tadabbaru, tadabbaran, ya, yang artinya memperhatikan, menghayati, merenungkan, memahami, dan berkontemplasi. Ini tinjauan dari sisi etimologi atau dari sisi bahasa. Kita lihat dari ayatnya seperti apa. Sekarang kita lihat tinjauan ayat Al-Quran. Kita mulai dari satu surat Quran, surat 38 ayat ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anjalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa layatadzakkaru ulul albab. Kitab yang telah kami nuzulkan padamu itu penuh berkah supaya mereka tadaburi ayat-ayatnya agar jadi tadzkir bagi mereka yang intelektual. Jadi ulil albab ini kita katakan intelektual kitabullah, seperti itu. Tadabbur ayat gunanya untuk jadi tadzkir, ya. Tadzkir. Apa itu tadzkir? Sistem untuk belajar dan pembelajaran agar jadi data, tapi bukan data sembarang data, tapi data yang residen di memori, ya, yang tercatat, tertinggal, berbekas. Ya, jadi kita tadzkir, ya, kita belajar, kita buat menjadi residen di memori, artinya tertinggal, berbekas di ingatan dan di hati. Otomatis terbuka pada saat diperlukan. Jadi pada saat kita memerlukan apa yang sudah kita pelajari, dia bisa keluar secara otomatis dengan sendirinya. Itulah yang dimaksud dengan tazkir dari tinjauan surat 38 ayat 29 ini. Yang pertama, yuk kita lihat yang berikut. Quran surat 23 ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Maka apakah mereka tidak mentadabburi perkataan Allah atau datangnya Rasul pada mereka belum pernah digilirkan pada pendahulu mereka? Bayannya pada lafaz al-qaul, ya, ada alif lam. Alif lam ini disebut dengan alif lam ma'rifah, ya. Alif lam ma'rifah ini artinya sudah dikenali dan bersifat khusus. Kata ma'rifah berasal dari kata arif, sudah dikenali dan bersifat khusus. Kalau dalam bahasa Inggris dipakai the, ya, the book misalnya. Kalau book aja masih umum, tapi kalau the book sudah ada yang dituju. Nah, ini pun begitu. Berarti yang dimaksud al-qaul ialah perkataan Allah atau sejarah dari kitabullah, history of kitabullah. Ya. Mentadaburi kitabullah akan menghasilkan kader-kader pewaris risalah Allah. Ya. Mentadaburi kitabullah akan menghasilkan kader-kader pewaris risalah Allah. Maka siapa yang punya
keinginan menjadi pewaris risalah Allah, mau tidak mau dia harus tadabbur Quran. Ya. Jadi mentadaburi kitabullah akan menghasilkan kader-kader pewaris risalah yang mampu menyatakan dan menetapkan yang benar secara universal, bukan parsial individual. Artinya bisa diterima oleh semua orang, bisa diterima oleh orang-orang yang sepakat dengan kitabullah, bukan benar secara pribadi. Gitu. Oke, kita lihat tinjauan yang berikut. Quran surat 4 ayat ke-82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawjadu fi ikhtilafan katsira. Sadaqallahul azim. Maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Kalaulah Al-Qur'an itu bukan dari Allah, pasti terdapat ikhtilaf yang banyak di dalamnya. Tadabbur Quran gunanya mencari yang pasti, bukan mencari yang ikhtilaf. Jadi kalaupun ada ikhtilaf, kita harus bisa membuat dia menjadi pasti, menjadi tidak ikhtilaf lagi. Itulah gunanya tadabbur Quran. Jadi kita akan temukan yang pasti. Jadi maknanya di sini adalah to contemplate an exact layout, merenungi perencanaan dan menemukan yang pasti. Menemukan yang pasti, bukan ikhtilaf. Orang yang tadabbur akan jadi penemu dan banyak menemukan minimal satu yang pasti buat dirinya. Contoh misalnya ma'rifatullah, kita temukan satu yang pasti sifat Allah untuk diri kita sendiri, itu minimal. Tapi kalau bisa kita temukan yang banyak dan bermanfaat buat orang yang banyak juga. Ini tinjauan Quran surat 4 ayat 82. Kita lihat yang keempat, Quran surat 47 ayat ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubim aqfaluha. Maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an atau hati mereka telah terkunci? Sadaqallahul azim. Karena ketemu kata kolbu, maka ya tadabbaruna, ya, kita terjemahkan kontemplasi. Kenapa? Karena urusannya sudah dengan kolbu, ya kan? Berarti tadabbur menghasilkan, kalau kita bicara kontemplasi dengan kolbu kita, maka akan menghasilkan kepekaan rasa, sensibel terhadap ayat-ayat Allah, ya, kepekaan rasa. Jadi dibutuhkan kontemplasi itu menghasilkan kepekaan rasa. Jadi kalau Anda merasakan dirinya tidak peka terhadap ayat-ayat Allah, butuh kontemplasi. Ya. Jadi butuh tadabbur terhadap ayat-ayat Allah. Hingga terantisipasi dari tak respon, terkunci, tertutup. Yang ini semuanya adalah penyakit, jadi penyakit, berubah menjadi penyakit. Inilah makna-makna tadabbur yang bisa kita temukan di dalam Al-Quran. Kita akan lihat, ya, kesimpulannya seperti apa. Tadabbur adalah satu sistem mencapai intelektualitas kitabullah, ulul albab. Jadi ulul albab itu kita terjemahkan intelektual, ya, intelektual kitabullah. Dengan kriteria yang pertama, punya sistem tazkir hingga jadi mubarakah. Jadi tazkirnya menjadi mubarakah. Yang kedua, berani menyatakan dan menetapkan yang hak secara universal. Selalu punya perencanaan dan temuan yang pasti hingga tidak ikhtilaf. Jadi ketika dia tadabbur, dia selalu akan menemukan yang pasti sehingga tidak ikhtilaf. Punya kepekaan rasa, sensibilitas akan kebutuhan dan keutuhannya sebagai Abdullah. Kalau dia sebagai Abdullah, dia punya kebutuhan, ya, dan punya kebutuhan terhadap yang namanya tadabbur. Yang mampu menularkan dan menyalurkan bakat dan potensinya. Berarti dia menjadi inovator dan motivator. Hingga layak dan laiklah dirinya sebagai seorang mudabbir. Penebar rahmat, bukan laknat. Merepresentasikan Allah sebagai mudabbirul am.
Jadi kalau Anda para mudabir, Anda adalah representasi Allah di muka bumi. Dengan catatan, Anda tidak boleh tenang-tenang, Anda tidak boleh santai-santai, Anda wajib banyak tadabbur Quran. Supaya apa? Supaya paham, supaya bisa menemukan yang pasti, bukan ikhtilaf. Ya. Semoga kita, ya, ini doa kita, semoga kita punya sistem tazkir hingga menjadi mubarakah, berani menyatakan dan menetapkan yang hak secara universal, selalu punya perencanaan atau temuan yang pasti hingga tidak ikhtilaf, punya kepekaan rasa, sensibilitas akan kebutuhan dan keutuhannya sebagai Abdullah, yang mampu menularkan dan menyalurkan bakat dan potensinya menjadi inovator dan motivator hingga layak dan laiklah dirinya sebagai seorang mudabir. Semoga kita bisa benar rahmat bukan laknat, merepresentasikan Allah sebagai mudabirul amal. Alhamdulillah teman-teman sekalian, saya adalah seorang yang masih belajar tapi ingin meninggalkan sesuatu kepada anak cucu. Kalau tidak berkenan, maafkan, abaikan saja. Kalau berkenan, alhamdulillah, kepada Allah kita harus bersyukur. Dan kalau ada salah, mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.